Zetwadu, penghuni rumah sekaligus Paman Gerson 29 tahun, korban tewas dalam musibah kebakaran di Denpasar menceritakan bagaimana detik-detik menegangkan amukan si jago merah. Perhatian dan peringatan penggantian di hari Kamis itu pada 8 Januari 2026 ke Jumat 9 Januari 2026 yang seharusnya menjadi waktu istirahat. Pergantian hari itu mengenai tentang menyongsong hari yang baru berubah menjadi tragedi yang memilukan. Kebakaran hebat melalap empat tinggal di Jalan Tukat Gangga, Gang Tirta Gangga, dan Pasar Selatan, dan kiri seorang pemuda yang dikenal taat beribadah berpulang dalam kejadian nahas itu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Bali, Adrian Amwornegoro. Rekan Adrian, silakan laporan Anda. Oke, baik. Terima kasih rekan Alinda dapat kami sampaikan bahwa sebuah peristiwa kebakaran maut terjadi pada Kamis 8 Januari 2026 tengah malam saat pergantian hari menuju Jumat 9 Januari 2026 di mana dalam kebakaran tersebut merenggut nyawa seorang pria bernama Gerson atau akrab disapa Gary yang berusia 29 tahun di mana peristiwa kebakaran begitu cepat terjadi dan saat itu kejadian terjadi sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah, di mana detik-detik kejadian saat itu seseorang saksi penghuni yakni bernama Victor yang berprofesi sebagai driver ojek online saat itu tiba di rumah, namun posisi penghuni lainnya seperti Zetwadu paman korban maupun korban sendiri Gerson saat itu sedang atau sudah dalam keadaan tertidur. Saat itu terjadi mati lampu, kemudian Victor ini mencoba menyalakan saklar secara berkali-kali karena padamnya lampu tersebut. Namun akhirnya dengan tidak disangka api kemudian muncul dan kemudian merembet ke freon AC atau ke AC, ke selang AC yang kemudian api dengan cepat membesar dan itu membuat eh, Gary tidak sempat menyelamatkan diri karena berada di lantai dua, namun Zetwadu yakni paman dari Gary berhasil dibangunkan dan langsung berupaya secepat mungkin menyelamatkan diri dan menyelamatkan sejumlah barang berharga seperti surat berharga yang sempat langsung dilempar keluar karena sudah disiapkan dalam sebuah kotak kecil untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Namun dalam kejadian ini tentu sangat memilukan karena Gary harus tewas dalam terpanggang dalam kondisi terbakar 100% dalam kejadian ini karena tidak sempat menyelamatkan diri dan diduga saat itu Gary sedang tertidur dan menggunakan headset di telinganya. Meskipun diduga juga sempat terbangun dalam saat api berkobar dalam keadaan panas, namun Gary tidak sempat menyelamatkan diri karena diduga terperosok bangunan yang terbuat dari kayu dan karpet dan tidak sempat melompat ke bangunan lainnya sehingga menyebabkan Gary harus tewas dalam peristiwa kejadian ini. Dan sosok Gary sendiri merupakan sosok yang dikenal ramah, sopan dan aktif melakukan pelayanan di gereja Maranatha Denpasar dan beberapa tahun terakhir memang mengabdikan diri untuk menjadi koster gereja di gereja Maranatha Denpasar. Selain itu Gary juga memiliki hobi yakni mencintai klub sepak bola di Bali, Bali United. Meskipun Gary berasal dari Nusa Tenggara Timur. Gary sendiri sudah tinggal di Denpasar bersama Zetwadu atau paman korban ini sejak usia kecil yang memang diambil dari kakaknya dari Zetwadu ini. Sehingga Gary tinggal bersama Zetwadu di rumah tersebut sudah dari usia SD hingga saat ini. Dan dapat kami ungkapkan pula fakta yang juga cukup mengejutkan yakni jika kita masih ingat peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu tahun 2021 silam, ini terjadi sebuah rahasia
yang mungkin kita tidak ketahui bahwa di hari atau maksudnya di tanggal yang sama yakni 9 Januari eh, pada saat tahun 2021 saat itu Sriwijaya Air jatuh dan saudara dari Gary yakni Mia Trestiani Wadu atau anak dari Sid Wadu ini dulu meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat Sriwijaya Air itu. Namun di saat yang sama yakni pada 8 menuju pergantian ke 9 Januari 2026 ini terjadi kembali peristiwa di tempat yang sama yakni di rumah yang sama yakni duka menyelimuti keluarga Zadwadu di mana Gary harus tewas akibat kebakaran yang terjadi pada Kamis 8 Januari pada tengah malam menuju pergantian hari Jumat 9 Januari. Demikian Alinda. Pintu saya ditendang oleh itu. Baik untuk ada anak itu, kalau Gary ini terjebak dia di atas. Di atas ya Pak ya. Kalau dia lompat ke sebelah mungkin masih ada harapan karena lantai dari big block, terus saya pakai karpet, terus plafon lagi triplek, nyala dari sini kan dia injak ini lantai jebol, ada spring bed, turun semua langsung. Dia makanya hangus langsung. Itu benar kondisi sedang tertidur Pak? Enggak, dia sudah bangun karena panas mungkin dia sudah bangun. Sudah. Dia panik. Dia panik. Itu prediksi saya dia panik. Jadi udah dia jatuh. Begitu dia jebol, mungkin ini kan udah hangus bawahnya. Injak jebol kan. Udah yang lain-lain turun sekalian ke bawah. Yang tinggal berapa orang Pak? Di atas dua. Di atas 2 orang. Tapi yang satu ini dia aja yang bangunin kami. Ya, makanya saya tadi. Saat itu Bapak sedang apa Pak? Saya tidur karena Tidur juga. bangun, kalau nggak saya nggak bangun. Dia tendang lagi pintu saya. Kalau nggak, kan saya lagi sakit. Habis minum obat, tapi tidur jam 7 udah tidur. Karena saya kondisi dalam sudah sakit. Jadi saya tidur lebih awal. Aduh. Jadi sudah, kalau si Tito ini dia pulang dari Grab jam 11 itu dia ngopi di tangga ini, biasa tiap malam ngopi sambil main handphone. Tiba-tiba listrik mati. Ulang dia gini-gini sekarang. Dia nggak nyangka bahwa ada konslet. Dia turun, dia naik lagi, tendang pintu tambah keras. Datang dari lari dia dari atas, tendang pintu saya. Saya bangun langsung ke meteran Pak, karena gelap. Saya gini-gini meterannya. Gitu segini saya tengok kamar tengah, api udah gede, udah api dia sambar kena selang AC kan freon kan, langsung meledak kita itu, langsung besar api seketika, api udah mulai, yang lain hangus, terbakar, dia aja enggak utuh ini, sampai jatuh udah ketindis juga, nggak pecah juga kacanya, yang lain hancur, iya, ini yang itu. Itu pokoknya niat. Waktunya sama Pak? Hah? Waktunya sama. Tanggal 9 Januari. Harinya sama? Harinya sama. 9 Januari. 9 Januari. Waktunya sama sekali. Itu yang handphone saya rusak. Dibeliin handphone. Minta apa? Kak, jam tangan. Dibeliin oleh Mia. Baju pun dibeliin. Jadi Mia memang bukan saja sama saya orang tua atau ini. Dia di Jakarta tuh bahkan yang belum kerja ditampung oleh dia di posnya. Dia terbang, kamu tidak boleh kemana. Orang yang seperti itu biasa, kita kakak beradik itu mereka biasa. Kalau ada apa ulang tahun atau acara apa, biasa kita enggak biasa-biasa aja lah. Kalau ulang tahun Mia tanya, minta apa dek? Dibilang oleh si Gary, aku minta ini, dibeliin. Saya dari SD tak ambil dia dari Jepara, anak kakek saya kan. Saya dari SD sampai tamat SMA sampai dia kerja di sini sama saya. Mana saya kan dua, Ardi sama Mia udah nggak ada. Ardi udah punya rumah sendiri ya, dia di sini sama bapak Jadi itu kan anak saya. Ya jadi tidak bukan orang lain, bukan sepupu lagi dari saya, anak saya. Sudah seperti anak kandung ya Pak? Anak kandung sudah, bukan seperti lagi. Sudah, saya tidak ada istilah beda-bedakan ini itu Pak.
Dia paling panggil saya Pak gitu aja. Pak, tidak pernah ucap nama. Pak, makan Pak. Pak, gini, kopi, mau teh. Itu aja dia, nggak ada. Dan orang yang sopan. Ya, memang kita ajak mereka etika sih supaya baik. Jadi saya tenangin dia ambil juga tanggalnya sama. Itu dia saking sayangnya. Tanggal sama Mia sama tanggal berpulangnya. Kita sedih sekali. Kemarin masih ini sama saya. Kan kita kerja, dia besok mau kerja kan. Bapak, saya nak badan mau minum teh apa kopi? Saya minum teh atau kopi. Diri meninggal nih kan? keponakan saya. Keponakan. Saya. Jadi, Keponakan dari bapak atau ibunya Mbak Mia? temannya Bu Ani. Lagi di sebelah Pak. Di sebelah. Iya. Dari kronologis Keponakan dulu. saya. Dari bapak sendiri? Iya. Bukan dari ibu berarti? Bukan. Saya. Saat ini di Sanglah di Prof Murah untuk jenazah. Jenazah di Sanglah sekarang. Rencananya mungkin Pak untuk Besok selanjutnya? kami pemakaman besok. Jadi besok rencana saya bawa ke rumah duka Angkatan Darat jam 10. Saya ambil dari rumah sakit Sanglah. Kami ibadah dulu bentar di rumah duka. Kami bawa makamkan di Numbu. Yang telepon damkar mungkin saya tidak tahu lagi dari mana. Ada tetangga kan udah banyak di sini, jadi saya udah teriak-teriak giri-giri aja, tapi tidak tahu lagi, saya udah panik. Jadi tetangga-tetangga yang telepon damkar. Pak, kalau sosok almarhum korban ini aktif di gereja ya Pak ya? Iya. Di gereja Maranatha. Maranatha. Sebagai apa? Pegawai. Oh, Pegawai dia. Gereja. sudah lama aktif di gereja. Sudah cukup lama. 2 tahun ada yang menjaga tiap hari. Sudah 2 tahun. Pak, selanjutnya dengan situasi seperti ini nanti kemudian Bapak bermalamnya di mana untuk Saya ada numpang tidur di pos di sini tadi Pak. Kepala lingkungan tadi baru datang dia kan. Dari saya numpang dulu keponakannya di teras itu sebentar. Numpang tidur situ. Enggak ya kita cari tempat. Ini sudah tidak ada satu pun tersisa. dan nggak boleh Belum boleh masuk. Belum masuk. Belum boleh masuk. ada mungkin barang berharga yang sempat Bapak bawa waktu menyelamatkan diri itu? Hah? Barang berharga yang sempat Bapak bawa waktu menyelamatkan diri? Ya kalau ya kayak saya buka tanaman, saya udah begitu ini kan saya ada kotak kecil ya, kemudian telepon kasih di begitu api belum sampai di sini saya udah ambil langsung lempar keluar, jadi aman. Dan syukur lah ya selamat itu. Kalau yang lain ya enggak ada. Baju ya ini untung ada di jemuran kemarin, untung ada di jemuran sini kemarin. Ini tadi saya coba masuk ke dalam mau ngambil satu biar untuk pakai ganti, tahu-tahu udah kena yuk. Semuanya kena. Nah, tadi saya adalah satu untuk pakai ganti. Ini tangannya kena juga. Semua udah habis. Kalau Bapak kurang fitnya, kurang sehatnya, mohon maaf udah berapa hari nih Pak? Jadi 2 hari. Jadi Pusing gitu? Ya, jadi saya makan bubuk aja. 2 hari. Nah, si Gary ini kan mumpung libur kan, dia kan habis libur Natal tahun baru jadi enggak kerja kan. Mau kerja juga. Besok. Tahu-tahu gitu. Kalau kesehariannya aktif di gereja itu saja ya Pak ya? Ya, pagi, sore. Pagi sampai sore. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.